Pernah kebayang nggak sih sebuah gedung pencakar langit, struktur raksasa dari baja dan beton, ternyata bisa menari? Kedengerannya emang mustahil ya, tapi justru itulah ide revolusioner di balik bangunan modern yang bisa selamat dari guncangan gempa dahsyat. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana para insinyur bikin gedung-gedung ini bergerak ngikutin irama bumi demi menyelamatkan nyawa kita semua. Buat kita yang tinggal di Indonesia, di jantungnya cincin api Pasifik, pembahasan ini tuh bukan sekedar teori akademis. Ini soal bertahan hidup. Gempa bumi kan udah jadi bagian dari realitas kita. Jadi pertanyaan utamanya adalah, gimana caranya kita membangun masa depan yang lebih aman di atas tanah yang, terus bergerak ini? Angka ini tamparan keras buat kita semua. Data nunjukin kalau 73% kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami di Indonesia itu menimpa rumah dan bangunan. Ini bukan cuma soal rugi materi loh, ini tentang tempat kita berlindung, tempat kita kerja, tempat kita tinggal. Jadi intinya jelas banget, kekuatan bangunan kita itu ya kekuatan komunitas kita juga. Nah, ini dia pertanyaan inti yang bakal kita jawab bareng-bareng. Dengan risiko gempa setinggi ini, kita nggak bisa cuma pasrah dan berharap yang terbaik. Kita harus merekayasa yang terbaik. Jadi, gimana caranya mengubah bangunan dari yang tadinya korban gempa jadi struktur yang justru mampu bertahan? Jawabannya ada di sebuah filosofi desain yang menurut saya brilian. Dulu banget orang mikir cara terbaik melawan gempa itu ya dengan membangun struktur yang sekaku dan sekeras mungkin. Ternyata pendekatan itu salah total. Filosofi modern justru kebalikannya. Biarin aja bangunannya melentur, jangan dilawan tapi ikutin aja gerakannya. Coba deh lihat perbandingannya, bedanya jauh banget. Struktur yang kaku itu bakal coba ngelawan energi gempa. Tapi pas energinya kegedean, dia bakal retak, hancur, dan akhirnya ambruk total. Sebaliknya, struktur yang fleksibel atau ulat, dia justru menari bareng guncangan. Dia meliuk, menyerap energi gempa, terus balik lagi. Mungkin ada kerusakan ya, tapi yang paling penting, dia nggak runtuh. Nah, kata kunci ajaibnya di sini adalah daktilitas. Ini tuh kayak superpowernya material bangunan. Daktilitas inilah yang bikin baja atau beton bertulang bisa meregang dan berubah bentuk pas diguncang gempa, bukannya langsung patah gitu aja. Kemampuan buat menyerap energi inilah yang jadi pembeda antara bangunan yang selamat dan yang ambruk. Oke, jadi gimana caranya para insinyur menerapkan filosofi daktilitas ini di dunia nyata? Well, mereka punya serangkaian alat dan teknik cerdas yang mengubah teori jadi struktur penyelamat nyawa. Yuk, kita bongkar isi kotak perkakas rahasia mereka. Ini nih, salah satu konsep paling jenius dalam rekayasa kegempaan. Anggap aja nih kayak sekring listrik di rumah kita. Kalau ada lonjakan listrik kan, sekringnya yang putus duluan buat ngelindungin TV atau kulkas kita yang mahal. Prinsipnya sama persis. Baloknya sengaja dirancang buat mengalah dan nyerap kerusakan, sementara kolom yang nopang seluruh gedung tetap berdiri kokoh. Nah, kira-kira begini cara kerjanya. Titik lelehnya, atau yang disebut sendi plastis, itu sengaja dibikin muncul di ujung balok, bukan di kolom. Artinya, kerusakannya itu dilokalisir di area yang bisa diperbaiki, jadi nggak akan ada efek domino yang bisa meruntuhkan seluruh gedung. Cerdas banget kan strateginya? Tentu aja teknologinya nggak cuma itu, masih banyak lagi yang canggih. Contohnya base isolation, itu secara harfiah kayak masang bantalan raksasa di bawah gedung biar dia bisa berseluncur di atas guncangan. Terus ada sistem peredam yang fungsinya kayak shock breaker mobil, nyerap energi getaran dan mengubahnya jadi panas. Dan yang paling futuristik, seismic invisibility cloak. Ini kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran dirancang buat mengalihkan gelombang gempa biar nggak nabrak fondasi sama sekali. Punya teknologi hebat itu satu hal, tapi itu aja nggak cukup. Supaya bisa benar-benar melindungi masyarakat, prinsip-prinsip penyelamat nyawa ini harus diterapkan secara konsisten. Nah, sekarang kita lihat gimana ini semua diubah dari sekedar cetak biru insinyur jadi peraturan yang mengikat secara hukum di Indonesia. Jadi, ini bukan lagi pilihan atau saran. Di Indonesia, setiap bangunan itu wajib punya yang namanya Sertifikat Layak Fungsi atau SLF. Anggap aja ini semacam surat sehat buat gedung, bukti legal kalau gedung itu udah dirancang dan dibangun sesuai standar teknis keselamatan, termasuk tentunya tahan gempa. Di balik SLF itu ada 3 pilar utamanya. Standar Nasional Indonesia atau SNI, masing-masing punya peran vital. SNI yang pertama itu pada dasarnya kayak peta risiko gempa, buat mastiin desain bangunannya sesuai sama potensi guncangan di lokasinya. Yang kedua, fokus ke daktilitas beton biar lentur dan gak gampang retak.
Dan yang ketiga, ini buat mastiin semua perhitungan beban. Dari angin sampai gempa, itu presisi banget. Tiga-tiganya ini kerja bareng buat menciptakan bangunan yang tangguh. Dan yang penting, standar-standar ini bukan dibuat asal-asalan loh. Standar ini didukung sama keahlian dari organisasi rekayasa gempa terbaik, baik di tingkat nasional, kayak Asosiasi Ahli Rekayasa Gempa Indonesia, ARG, maupun di tingkat global. Ini nunjukin keseriusan dan landasan ilmiah yang kuat di balik peraturan kita, biar kita selalu update dengan ilmu pengetahuan terkini. Oke, kita udah punya filosofinya, kita punya teknologinya, dan kita juga udah punya peraturannya. Pertanyaan besarnya sekarang, seberapa siap bangunan-bangunan kita di lapangan? Mari kita lihat kenyataannya. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, negara yang risikonya mirip-mirip kita bisa lihat ada sedikit perbedaan pendekatan. Di Jepang, teknologi kayak sistem peredam itu udah jadi standar wajib di hampir semua bangunan baru. Di Indonesia, kita udah punya standar yang sangat kuat, tapi penerapan teknologi yang paling canggih seringkali masih terbatas di proyek-proyek skala besar, kayak gedung pencakar langit atau infrastruktur vital. Dan kutipan ini ngena banget. Tantangan terbesarnya sekarang tuh bukan lagi soal bikin aturan, tapi soal mastiin aturan itu dijalankan dengan benar di setiap proyek, baik yang besar maupun yang kecil. Pengawasan yang ketat di lapangan itu jadi kunci, supaya keselamatan itu jadi kenyataan, bukan cuma tulisan di atas dokumen. Jadi, kita balik lagi ke metafora awal tadi. Secara teori, bangunan kita udah diajarin cara menari. Kita punya koreografi yang hebat dalam bentuk standar dan peraturan. Tapi pertanyaan yang harus kita renungkan sama-sama adalah, saat bumi nanti benar-benar mulai memainkan musiknya, berapa banyak bangunan kita yang udah cukup latihan dan benar-benar siap untuk menari dengan selamat melewati guncangan?